teman-teman mengetahui sekarang yang sedang viral itu ada ustadz yang biasanya mentafsirkan dengan bahasa Suryani. Yang kita kenal itu Mamang Gufron. Ya. Jadi dia itu mentafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa Suryaninya. Dia mengatakan maqoli inna. Nah, itu untuk seperti itu saya minta pendapat kepada pemakalah Ustadz Andi Kwarji. Itu apakah tafsir seperti itu sudah termasuk ke dalam tafsir bil isyari, Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih Rifki. Ini mungkin dari materi pertama sudah cukup ya, 3 pertanyaan. Kalaupun ada dari teman-teman, silahkan bertanya kepada pemakala yang kedua. Ada dari teman-teman? Ustaz Nasrullah, Udah dulu, Ustaz. Ustaz Nanti. Sahril, atau Rifda? Ya, Afwan, tadi saya mau bertanya dengan pemateri pertama tapi sudah dibatasi. Alih kami ke materi kedua. Ya mungkin yang lain dulu, saya sementara cari pertanyaan. Fitri, Fitri mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Ustaz Faisal, Ustaz Mubarak ini biasa itu banyak tambahan-tambahannya. Apalagi ini masalah balago. Beliau banyak tahu ini. Langsung tutup kamera. Ya kalau begitu kami persilahkan dulu kepada Ustadz Warzi untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Silakan Ustadz. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sepertinya saya diserang ini sama banyak saya pertanyaannya. Makalah kedua sedikit yang bertanya. Oke, baik. Khair insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, menjawab pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada perbedaan tafsiran apa yang terjadi pada masa lampau silam, pada masa lampau ya, entah pada masa sahabat ataupun pada masa yang lainnya? Maka jawabannya tentu ada, ya, tentu ada perbedaan penafsiran. Dan biasanya perbedaan penafsiran itu dilandasi atau dilatar belakangi karena perbedaan dalam memahami konteks ayat, dalam memahami apa namanya makna daripada ayat-ayat itu. Saya berikan contoh yang paling populer dalam perbedaan penafsiran itu, kalau kita belajar fikih munakahat, fikih pernikahan, perbedaan penafsiran pada kata kuru, ya, pada kata kuru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, ya, dan perempuan-perempuan yang diceraikan itu harus menunggu sebanyak 3 quru. Nah, quru ini ditafsirkan berbeda oleh para ulama. Ada yang mengatakan quru itu 3 kali masa suci, ada juga mengatakan 3 kali masa haid, ya. Nah, kenapa ada perbedaan? Karena mengartikan quru itu, ya, memang kalau dari segi bahasanya kuru itu bisa artinya suci, bisa artinya haid, sehingga perbedaan itu terjadi sangat mungkin, ya, sangat-sangat mungkin. Nah, itu salah satu contoh bentuk perbedaan penafsiran
yang terjadi pada masa lampau ya dan sampai pada hari ini. Sehingga berdampak kepada pilihan-pilihan madhab daripada pendapat penafsir ulama terdahulu ya. Itu soal yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ustadz Idrus, kalau tidak salah ya, tadi sebutkan apa sebenarnya alat-alat yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, atau apa minimal alat yang perlukan, yang kita harus ketahui ketika ingin menafsirkan Al-Quran ya. Karena melihat fenomena beberapa khatib yang disampaikan tadi menafsirkan Al-Quran sesuai dengan latar belakang dari organisasinya. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan ya sebelum-sebelumnya, dalam memahami Al-Quran tentu membutuhkan banyak ilmu-ilmu alat yang lainnya. Yang paling utama adalah ilmu bahasa Arab itu sendiri ya. Kemudian ilmu ya ulumul Quran yang di dalamnya ada penjelasan tentang sababun nuzul ayat ya, kemudian juga bagaimana i'rab daripada ayat-ayat Al-Qur'an ya, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ya tentang apa namanya? Waalaikumsalam, masuk ya. Ya, Afwan. Kemudian selain itu dalam menafsirkan Al-Quran juga membutuhkan ilmu yang disebut usul fikih ya. Usul fikih, kenapa ini penting? Karena objek daripada pembahasan usul fikih itu adalah ayat dan hadis-hadis Nabi. Ya, sehingga nanti ketika menafsirkan akan berkaitan erat dengan pembahasan tersebut. Mungkin bisa nanti ditambahkan kemudian harus kita pahami. Ya, tentu juga pemahaman hadis-hadis Nabawi, hadis-hadis Nabi ya, seperti yang saya sampaikan tadi tentang penjelasan apakah salah kemudian ketika ada seorang penceramah atau seorang pengkhotbahnya. Nah, kalau kami pribadi berpendapat ada dua hal. Yang pertama, jikalau yang disampaikan oleh penceramah itu atau pengkhutbah itu memang selaras dengan apa yang dimaksudkan oleh hukum syarak, bukan mengada-ada, walaupun memang sangat erat kaitannya dengan apa yang disuarakan oleh organisasinya, maka saya rasa itu tidak masalah ya. Itu tidak menjadi masalah. Dan jangan sampai kita juga melihat seseorang itu yang menyampaikan secara subjektif. Kalau orang dari sini, kalau orang yang terafiliasi dengan organisasi ini, oh pasti akan bicara tentang ini, oh pasti ayatnya akan dikaitkan dengan tujuan dari organisasinya. Ya tidak seperti itu ya. Kita harus melihat secara objektif apa yang disampaikan oleh penceramah atau oleh pengkhutbah. Kalau memang itu sesuai dengan dalil-dalil, sesuai dengan apa yang sesuai dengan hukum syarak, sesuai dengan keterangan para ulama, maka silahkan diambil tanpa melihat latar belakang organisasinya. Namun hal yang kedua, jika apa yang disampaikan itu tidak ada landasannya sama sekali, ya tidak ada kemudian bukti otentiknya, ya ulama siapa yang membicarakan persis dengan apa yang dia katakan, ya maka ini perlu kemudian ditolak pendapatnya ya, karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku ya. Itu barangkali saat ya untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan ketiga masih dari Ustadz Idrus tentang Al-Misbah, itu kitab Al-Misbah dan Fi Zilalil Quran. Sayyid Qutb Ustadz ya. Kalau Sayyid Sabiq itu penulis fikih sunnah. Sayyid Qutb. Tafsir Fi Zilalil Quran Sayyid Qutb ya. Apa pendapat saya yang ditanyakan saya ya. Oke, kalau Al-Misbah saya belum pernah baca, tapi kalau Fi Zilalil Quran saya pernah baca. Ya, jadi yang saya bisa sampaikan di Fi Zilalil Quran saja. Saya tidak berani menyampaikan apa yang saya belum baca. Di kitab Fi Zilalil Quran memang
kalau saya melihat secara objektif itu luar biasa sekali dalam menggunakan bahasa-bahasa di sana. Bahasa yang digunakan oleh Syed Qutb, bahasa yang tingkat tinggi ya, dan walaupun tinggi tapi sangat mudah untuk dipahami. Walaupun ada beberapa kemudian yang apa eh, bertentangan dengan ulama-ulama yang lainnya ya, berbeda pendapat dengan pandangan ulama-ulama lainnya. Tapi ala kulli hal kitab Fidhilal Quran ini memberikan apa namanya? Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada generasi setelahnya, khususnya permasalahan-permasalahan kontemporer yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau Al-Misbah saya belum bisa berkomentar ya. Dan kemudian yang terakhir tadi tentang bagaimana pendapat saya mengenai apa tadi itu, siapa namanya tadi itu, Ustadz Rifki, Menggufron. Mama Gufron. Oh itu yang lagi viral ya, yang lakode inna itu ya, itu ya. Iya, Iya, betul. Ustaz. Oke, Penafsiran dengan bahasa Suryani katanya. dengan bahasa Suryani. Kalau bahasa Suryani saya tak paham, saya tidak tahu apakah memang ada bahasa seperti itu, dan jika ada apakah memang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Gufron tadi ya. Tapi kalau secara bahasa Arab Fusha yang saya dengar itu eh, apa namanya jauh sekali daripada kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Bahkan lebih kepada cocok logi, lebih kepada dia cuman mengetahui kata-kata yang sering diucapkan seperti rahmat, kemudian Indonesia, rahmatanil alamin dan seterusnya, yang dicocokkan dengan kata-kata yang sebelumnya yang kelihatannya seperti bahasa Arab, kedengarannya seperti bahasa Arab, tapi kalau kita artikan tidak ada maknanya. Nah, itu tadi di dalam ada yang mahmud, ada yang mazmum, ya, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Jikalau penafsiran itu walaupun dari isyari ya, walaupun dari pentakwilan, namun selaras dengan tujuan syarak ya, dengan ilmu-ilmu yang dengan sesuai dengan zahir ayat tersebut, maka tidak mengapa. Namun kalau tanpa dilandaskan ilmu dan bertentangan dengan makna zahir ayat, maka ini kemudian wajib untuk ditinggalkan ya, wajib untuk ditinggalkan. Nah, bagaimana fenomena ini? Kenapa banyak sekali pengikutnya itu gufron ya? Ini kan Rasulullah sudah terangkan ya. Nanti ya, di akhir zaman ada masa-masa di mana orang bodoh yang dipercayai ya, tapi orang yang pintar, orang alim malah tidak dipercayai. Mereka itu disebut sebagai roibidoh ya, orang-orang jahil, juhala yang kemudian menyampaikan sesuatu tanpa ada landasan ilmunya. Itu mungkin ya jawaban kami atas beberapa pertanyaan tadi yang diajukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelumnya kami persilakan kepada para penanya untuk menanggapi dari jawaban yang telah dipaparkan Ustaz Farzi. Dari Kaitus mungkin ada tanggapan dari Wihda. Yanda, Rifki? Cukup, Ustaz. Bukan JP ikutnya Gufron ini. Ya baik. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya ke materi kedua, karena belum ada ini yang. Iya, saya mau bertanya. Iya, silakan. Ya kan ada tuh di dalam makalah terdapat 10 macam balagatil Quran. Terus ada di poin ke-8 yaitu at-tadim atau penyerupaan Al-Quran terhadap ungkapan lain. Apakah dapat diberikan itu contohnya bagaimana dan penerapannya di dalam Al-Quran? Ya, terkait dengan poin 8 ya, bagaimana penerapannya dalam Al-Quran. Dipahami Nur Khairat? Iya. Ya, baik. Yang lain mungkin ada Afwan pertanyaan? saya. Ya, silakan. Ya, kan dalam makalah itu ada 3 macam balago.
Yang pertama itu ilmu ma'ani. Dijelaskan, saya ingin bertanya tentang ilmu ma'ani. Bagaimana peran ilmu ma'ani dalam membantu memahami ayat mustarak? Sebagaimana ayat mustarak yang kita ketahui itu eh, ayat yang mengandung kata lebih dari satu makna. Mungkin bisa disebutkan juga contoh ayatnya dengan penerapannya. Syukran. Ya, baik, terima kasih. Masih ada dari teman-teman? Kalau sudah tidak ada, langsung kami persilakan kepada Nur Khairat menjawab pertanyaan yang lain. Silakan, Sister. Tadi yang pertanyaan pertama oleh saudari Wida itu tentang contoh dari at-tadmin atau al-iktibas, yaitu artinya penyisipan. Kalau dalam ruang lingkup tafsir atau ulumul Quran, penyisipan atau sisipan yang dimasukkan dalam satu tulisan, karangan atau pembicaraan, itu berupa ayat-ayat Al-Quran. Contohnya itu seperti dalam surah Luqman ayat 13, wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, dalam ayat tadi ada sisipan yang berupa ucapan atau ajarannya atau nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, yaitu kata ya bunayya la tusyrik billah, agar tidak menyekutukan Allah, yang dikatakan sebagai penganiayaan terbesar kalau menyekutukan Allah. Begitu kira-kira kalau dari pertanyaan dari Ustazah Wihda. Kemudian tadi pertanyaan kedua, tadi bisa diulang inti pertanyaannya, Ustazah? Ya, jadi inti pertanyaannya itu bagaimana peran ilmu ma'ani dalam memahami ayat mustarak dan sebutkan contohnya dari ayat tersebut, contoh ayatnya. Oh, iya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ilmu ma'ani itu bertujuan untuk agar kita dapat berbicara sesuai dengan muqtadal hal atau situasi dan kondisi. Adapun kalau ayat mustarak itu ayat yang kira-kira kita bisa mengambil satu atau lebih dari dua makna, atau kita bisa memahami satu ayat itu lebih dari satu makna. Untuk penerapannya, saya belum mendapatkan contohnya dalam Al-Quran tentang ayat-ayat musyarak dan penerapannya ilmu ma'ani. Barangkali ada teman-teman yang tahu contohnya. Ya, barangkali. Ustaz bisa izin ikut cerita sedikit. Ya, silakan Ustaz.